damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Minggu Jubilate, tertulis dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Beginilah isi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita saat ini yaitu Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Diambil dari Mazmur 66 ayat 1. Sekaligus juga menjadi bagian dalam rangkaian pesta Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersorak-sorai dan bersukacita, hal itu yang dinyatakan oleh Raja Daud dalam nas ini. Daud dan segenap umat Israel berjubilate karena tabut perjanjian Tuhan dipindahkan ke Yerusalem, masuk ke kota Daud. Kita bisa membaca bagaimana perjalanan daripada dipindahkannya tabut perjanjian Tuhan itu, yaitu di pasal yang sebelumnya, pasal 13 dan 15. Bagaimana tabut perjanjian Tuhan itu selama di tengah-tengah umat Israel. Nah, apa itu tabut perjanjian Tuhan? Tabut perjanjian Tuhan itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan juga jaminan penyertaan Tuhan bagi umat Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud dalam nas ini berjubilate, bersorak-sorai karena tabut perjanjian Tuhan itu masuk ke kota Daud. Oleh karena itu dia menyuruh Asaf dan juga saudara-saudaranya untuk menyanyikan nyanyian syukur pada Tuhan. Kita bisa membaca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-36 dalam nas kita pada saat ini. Bagaimana Daud menyatakan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan atas segala penyertaannya dalam hidupnya. Pada ayat 31 sampai 33 kita bisa membaca di sana, seluruh ciptaan Tuhan, baik yang di langit atau yang ada di bumi, bahkan di laut, diajak untuk memuji-muji Tuhan.
Bahkan di ayat 31 dituliskan, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Kalau pemahaman raja, biasanya raja itu dibatasi oleh wilayah, teritorial. Namun dalam hal ini, Tuhan itu Raja artinya adalah ada 3. Yang pertama, Tuhan itu Raja, Dia yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dia yang memelihara umat pilihannya, memelihara seluruh ciptaannya. Yang kedua, Tuhan itu Raja, Dia tidak dibatasi oleh wilayah, tempat, teritorial, sebagaimana pemahaman raja dari sisi dunia. Dan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang ketiga adalah Tuhan itu Raja artinya Dia penuh dengan kebaikan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan di sana di ayat yang ke-34. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah pengakuan daripada Raja Daud, pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga dia mampu untuk berjubilat, bersorak-sorai, memuji-muji nama Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa, penuh kasih di dalam hidupnya. Nas ini mau mengajak kita untuk tetap bersandar pada kasih setia Tuhan. Tahukah kita bahwa ada 1000 alasan atau hal yang dapat mengurangi sukacita, kebahagiaan, dan semangat seseorang dalam hidupnya. Apalagi dalam situasi saat ini, bangsa kita dan seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah virus corona. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan keluarganya, ada banyak orang yang kehilangan saudara-saudari yang dikasihinya. Bahkan ada banyak orang yang kehilangan jabatannya. Namun ingatlah saudara, apapun yang terjadi dalam suasana yang sulit sekalipun, jangan sampai kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Tetapi marilah kita belajar dari Raja Daud untuk tetap mengingat kasih setia Tuhan, sehingga kita dimampukan juga untuk berjubilat di tengah-tengah hidup kita. Bila dikatakan tadi ada 1000 alasan yang dapat mengurangi kebahagiaan, sukacita manusia, namun orang percaya berkata berbeda. Orang percaya akan mengatakan ada 1001 alasan atau hal yang membuat orang percaya tetap memuji-muji nama Tuhan, tetap untuk berjubilat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita senantiasa mengingat, merenungkan segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu akan membuat kita semakin semangat untuk tetap memuji-muji Tuhan, untuk tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Kalau tadi 1001 alasan, dan 1 alasan dan yang paling mendasar itu adalah Kristus sudah bangkit untuk memberi kehidupan bagi kita. Itulah sukacita yang terbesar bagi kita. Itulah yang menjadi dasar iman, dasar pengharapan orang percaya untuk tetap memuji-muji Tuhan, untuk tetap berjubilat kepada Tuhan. Mari, jangan putus asa, tetapi mari kita selalu merenungkan perbuatan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita.
sehingga kita mampu untuk menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk dikuatkan kita, agar kita jangan lemah, agar kita tetap setia memuji-muji nama Tuhan. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang datang berseru-seru kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin.